Bisa dibalik kalau menurut saya. Nabi adalah orang yang dipenuhi roh kebenaran. Nah itu dia. Berarti roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah orang yang dipenuhi oleh roh kebenaran. Oke, analoginya begini Bang Suma. Bang Suma itu roh Allah, beda dengan roh Allah adalah Bang Suma. Begitu ya? Roh Allah itu artinya, roh itu kan makhluk. Roh itu kan makhluk. Kalau dikatakan roh Allah, berarti roh yang berasal dari Allah. Iya, betul. Nah, kalau dikatakan roh setan, berarti roh yang berasal dari setan. Roh dari Allah berarti roh yang berasal dari Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah bukan Allah, Oke ya Bang. tapi makhluk. Begini Bang, roh itu bagi Bang Suma kelihatan atau tidak? Roh itu tidak kelihatan. Oke. Dia adalah makhluk gaib, Nabi bisa makhluk dilihat halus. tidak? Bisa. Oh, berarti roh itu bukan Nabi. Lalu kenapa Nabi Musa disebut Nabi setelah dia kepenuhan roh Allah? Beda dengan oknum pribadi Musa dengan sesudah dipenuhi roh Allah. Itu berbeda. Beda pribadinya dengan apa yang ada di dalam. Coba saya baca dalilnya lagi ya. Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh hinggap pada mereka, turunlah mereka seperti nabi. Jadi ketika roh Allah diberikan kepada manusia, maka manusia itu menjadi nabi. Makanya dia menyampaikan wahyu. Makanya nabi ini bisa bermukjizat. Kenapa? Karena pada diri mereka ada roh yang berasal dari ilah. Iya betul itu Bang Suma. Tapi narasinya Bang Suma tadi adalah roh itu adalah nabi. Nabi itu adalah roh. Manusia itu juga adalah makhluk roh. Manusia Iya itu betul. Iya. Nah itu dia Memang makanya. adalah makhluk roh. Tapi maksudnya Bang Suma, roh kebenaran itu dalam narasinya Bang Suma adalah makhluk, yaitu adalah nabi. Berbeda dengan nabi adalah dipimpin oleh roh Allah. Berbeda itu Bang Suma. Jadi kalau orang itu dipimpin atau dibimbing oleh roh Allah, oke, tetapi orang itu bukan roh Allah, tapi orang itu ada roh Allah di dalamnya. Semua manusia itu rohnya itu adalah roh Allah, tidak ada rohnya sendiri. Roh yang ada pada diri saudara itu bukan roh Anda, itu roh Allah, itu roh Tuhan yang ada pada diri Anda itu, yang dikasih Tuhan kepada Anda. Itu bukan roh milik Anda. Itu adalah roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda. Nah, terkait dengan roh kebenaran, ini maksudnya adalah ajaran yang datang kepada seseorang nabi, di mana nabi ini nanti kelak akan mengajarkan kebenaran, kekuatannya, mukjizatnya, perkataannya, tindakannya, semuanya adalah tindakan yang mendapat tuntunan dari Allah. Makanya dia disebut roh kebenaran. Roh kebenaran ini artinya roh yang datang kepada seseorang pilihan, di mana orang tersebut akan mengajarkan kebenaran. Roh dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan, ilham dari Tuhan, wahyu dari Tuhan. Karena dia mengajarkan kebenaran, maka dikatakanlah dia roh kebenaran. Karena kelak akan mengajarkan aspek pengajaran yang berasal dari Tuhan, bukan manusia biasa. Sama seperti kita nih, kita belajar tentang kitab, kita mampu memberikan pengajaran-pengajaran yang sifatnya unsur kebenaran di dalamnya, tapi bukan nabi kita. Kenapa? Karena bukan kita yang sebagai wakil
datangnya wahyu atau datangnya firman atau datangnya kebenaran tersebut. Kita hanya pelanjut saja, kita hanya murid, kita hanya sahabat, kita hanya umat. Yang pertama kali menerima roh kebenaran itu adalah Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Tuhan ada pada mereka tanpa terbatas. Siapapun. Coba Anda baca dalam Yohanes 3 nomor 34. Ada berapa manusia yang diutus ke dunia ini yang tugasnya menyampaikan firman? Ada banyak. Nah, semua mereka yang ditugaskan menyampaikan firman, kepenuhan roh Allah, kepenuhan roh Tuhan. Artinya mereka semuanya adalah nabi. Jadi roh kebenaran yang datang setelah Yesus itulah nabi, bukan Tuhan. Begitu, Bang. Oh, Bang. Ini Bang Suma, saya harap ada yang kita lebih memahami bahasa begitu ya. Saya kira berbeda dengan yang namanya nabi memiliki roh Allah dengan nabi adalah roh Allah, atau sebaliknya roh Allah adalah nabi. Itu sangat beda dengan memiliki dengan kata definisi, mengartikan adalah di situ. Jadi itu harus dipahami pertama dulu. Dalam arti bahwa roh kebenaran itu yang Bang Suma sebutkan sebagai sang nabi ya, dalam hal ini Yohanes 14 dan sampai pasal yang ke-16 itu tadi sudah beberapa poin yang kita bahas. Nah, ini kemudian Bang Suma, misalnya dalam Yohanes 16 ayat 16, seorang penolong yang lain ya, oke lah, bagi Bang Suma itu adalah sang baginda Muhammad, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada sifat di situ selama-lamanya tidak dapat dibatasi, begitu ya. Sang penolong roh kebenaran akan menyertai umatnya selama-lamanya. Itu yang disebut kemudian kalau dalam konteks keimanan Kristen itu adalah Allah yang Immanuel atau Allah beserta ada di tengah-tengah kita. Ikat dan tinggal di dalam orang percaya, itu ada narasinya selanjutnya. Dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Dia akan tinggal di dalam kamu, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bagaimana mungkin ada manusia yang disebut nabi itu yang bisa menyertai semua orang selama-lamanya sepanjang masa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu? Nah, jadi jelas di sini penolong dan roh kebenaran itu bukanlah mengacu pada manusia, tetapi mengacu kepada roh itu sendiri. Anda yang keliru memaknai itu, Bang. Yang menemani dan yang menyertai selama-lamanya itu adalah pengajaran, firman, kalam yang berasal dari Allah. Bukan berarti yang menyertai itu adalah oknumnya, tidak. Tapi yang menyertai itu adalah ajarannya. Maka ajaran yang didatangkan oleh seorang penolong ini akan menyertai engkau selama-lamanya. Bukan orangnya, bukan oknumnya, tapi ajarannya, firman. Firman itulah yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Apa firman itu? Firman itu adalah kehendak. Kehendak itu tita. Tita itu adalah perintah-perintah dan larangan, aturan-aturan Tuhan. Aturan-aturan Tuhan itulah yang akan menyertai selama-lamanya. Sama seperti di dalam hukum Taurat, Imamat 11 nomor 7 misalnya, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Apakah perintah ini tidak? Haramnya babi tidak menyertai selama-lamanya. Nah, maksud daripada menyertai selama-lamanya adalah ajaran yang datang setelah Yesus itu selama-lamanya akan menyertai kehidupan manusia, tidak pernah berubah dan tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu. Itu maksudnya. Jadi seorang penolong yang datang ini mengajarkan segala sesuatu adalah sesuatu yang akan menyertai sampai selama-lamanya, sampai di akhir zaman. Itulah ajaran dari roh kebenaran itu. Makanya kalau Anda melihat dari Yohanes 16 ini, dilihat di dalam data 14-nya kan jelas sekali. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang kita lihat
Siapa di antara roh kebenaran di Islam atau roh kebenaran versi Kristen yang memuliakan Yesus? Coba, itu aja dulu. Hanya agama Kristenlah yang kemudian yang mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Kalau di Islam, oknum yang datang kepada Bani Israel itu disebut sebagai makhluk yang suci, makhluk yang mulia. Nah, kalau di Kristen, Yesus itu adalah manusia terkutuk. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Jadi bagaimana mungkin kemudian dia akan memuliakan aku, tetapi faktanya diajarkan dia mati, dia ditampar, dia diseret, dia ditusuk lambungnya, ditombak, diludahin, dan seterusnya. Ini bukan memuliakan, bahkan dikatakan dia mati secara terkutuk di atas tiang salib. Bagaimana itu dikatakan memuliakan? Itu menghinakan itu. Sedangkan Yesus mengatakan ketika ia datang ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu jelas. Seperti itu, Bung. Silakan. Oke Bang Suma, di sini sepertinya Suma agak keliru ya. Kita membahas tentang kebenaran, tetapi Bang Suma membawanya kepada firman. Ajaran tadi ya. Antara pneuma dan logos itu berbeda Suma, dan jelas konteksnya di situ sang penolong kebenaran itu akan menyertai ya, menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Jadi di situ bukan berbicara tentang pengajaran, tetapi berbicara sang penolong, ada pribadi yaitu roh kebenaran. Dan itu bukan berbicara tentang firman seperti Bang Suma maksudkan. Begitu Bang Suma. Jadi gini, Bung. Yesus mengatakan di dalam kitab yang Anda pegang sendiri loh. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik jika aku pergi, lebih berguna bagi kalian jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Berarti pengajaran. Berarti dia akan mengajarkan. Dia katakan begini, apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin artinya mengajar, membimbing, membina, meluruskan ke dalam semua kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarkan, segala yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti ini berkaitan dengan pengajaran. Maka roh kebenaran dikatakan sebagai nabi karena oknum tersebut hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan asumsi, bukan karangan, bukan hasil penyelidikan, tetapi adalah kalam dari Tuhan yang disampaikan ke apa? Karena dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang dikatakannya itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Nah, jadi roh kebenaran itu adalah nabi karena dia adalah penyampai firman. Yohanes 16, nomor 13, nomor 14 dan seterusnya. Gitu, Bang. Oke Bang, di sini Abang terjebak ini ya, antar sang penolong roh kebenaran, oke, yang akan mengajarkan segala sesuatu, begitu ya Bang Suma ya. Di dalam misalnya kita ada pengajaran, berarti ada yang mengajar. Begitu Bang Suma ya. Nah, yang mengajar itu adalah sang penolong roh kebenaran. Kita analogikan di sekolah lah. Ada guru, ada ajarannya, ada pelajaran. Jadi kita harus bedakan firman pengajaran dengan yang mengajarkannya. Narasi dari Bang Suma tadi, roh kebenaran sang penolong yang diajarkan itu adalah sama, logos. Nah, itu yang Abang keliru di situ. Jadi gini, Bung. Iya, silakan. Antara manusia dengan Tuhan ada perantara. Kita tidak bisa bicara langsung dengan Tuhan, nggak bisa. Perantara inilah yang disebut Roh Kudus, Roh kebenaran. Inilah mereka perantara itu. Roh Kudus itu adalah malaikat, Roh kebenaran ini adalah nabi. Jadi Roh Kudus menerima firman,
firman disampaikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran inilah disebutkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada dia, Roh Kudus yang menyampaikan kepada dia, dianya menerima firman dari Roh Kudus. Kenapa dia disebut sebagai roh kebenaran? Karena yang dia sampaikan ini bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang telah berfirman kepadanya. Itu yang perlu saudara pahami. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ada sesuatu, apakah itu orang, apakah itu nabi, atau apapun itu, kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Kalau ada kemudian manusia yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan yang ia sampaikan, berarti orang itu adalah orang yang terpercaya, orang yang sidik, orang yang tidak berbohong, orang yang bukan pendusta. Maka dia disebut roh kebenaran. Kenapa dia disebut roh kebenaran? Karena dia tidak ngarang. Kenapa dia tidak ngarang? Karena dia tidak bicara dari dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bicara dari dirinya sendiri? Karena dia utusan Tuhan. Tugasnya adalah menyampaikan apa yang didengarkan. Makanya orang ini wajib hukumnya memiliki sebuah pengajaran, di mana pengajaran itu hanya berasal dari Tuhan, tidak ada campur baur dengan pendapat pribadinya, tidak ada campur baur dengan karangannya, tidak ada campur baur dengan hasil penyelidikannya. Semua yang disampaikan murni harus yang didengarkan. Berarti kalau dia dikitabkan, maka seluruh isi kitabnya harus murni kalam Allah. Tidak boleh campur tangan hasil penyelidikan, tidak boleh campur tangan daripada karang-karangan, tidak boleh campur tangan dari pendapat-pendapat orang. Dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa dikatakan memimpin dalam semua kebenaran? Karena yang dia ucapkan itu bukan dari dirinya. Yang diucapkannya itu adalah firman yang didengar. Firman itulah yang dia katakannya dan diberitakan hal-hal yang akan datang. Makanya dia bisa berbicara mengenai kandungan laut, dia berbicara mengenai kandungan bumi, dia berbicara mengenai kandungan rahim wanita, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan yang membahas tentang hal-hal yang akan datang. Coba Anda renungkan perkataan daripada Yohanes 16 nomor 13 menurut Yesus ini. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau ada sesuatu yang masih disetir dari oknum lain, dia tidak bisa berbicara dari dirinya, melainkan yang disesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu bukan Tuhan, tapi dia masih pesuruh, dia masih utusan. Berarti dia seperti robot. Apa yang diperintahkan itu yang dikatakan. Dia tidak asal-asal ngomong. Berarti masih ada adik kuasa di atas dia. Makanya tatarannya dia hanya nabi, bukan Tuhan. Gitu Bung, silakan. Oke Bang Suma, jadi Bang Suma tetap konsisten ya bahwa sang penolong roh kebenaran itu, penghibur itu adalah sang Nabi Baginda Muhammad ya. Iya. Oke. Ini saya sehubungan dengan tentang segala sesuatu yang kuajarkan ya, dan ia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kuberikan kepadanya. Saya mau konfirmasi dulu, kalau roh kebenaran itu adalah Baginda Muhammad, dalam keyakinan Islam bahwa sang Baginda itu menerima langsung wahyu dari Allah, itu ya Bang? Iya. Oke, kita konfirmasi di dalam Injil Yohanes. Dia terima langsung dari Allah dengan perantaraan Jibril ya, kalau tidak salah. Iya. Oke. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Oke. Ada satu narasi di sini Bang Suma. Jika sang Baginda Muhammad itu menerima segala sesuatu dari sang pencipta, sang Khalid, dan hubungkan dengan Yohanes 14 ayat 26, di mana sang penghibur itu, roh kebenaran itu juga menerima
pengajaran dari Yesus Kristus. Ini dalam artian bisa mengkonfirmasi bahwa sang pemberi wahyu itu, sang pemberi pengajaran itu adalah Yesus sendiri. Dan itu bertentangan bagi keyakinan Bang Suma bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau mau dipaksakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran, ini akan sangat bertentangan Bang Suma. Otomatis itu akan merujuk kepada bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang memberikan wahyu, yang memberikan pengajaran kepada baginda Muhammad. Nah, tugasnya adalah mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Itu Bang Suma, silakan. Oke. Jadi gini Bung, memang kalau kita berbicara mengenai narasi-narasi kitab ya, kita harus memiliki wawasan yang luas dan melepaskan doktrin dan ego kita terhadap keyakinan. Yohanes 14 nomor 26 itu sangat jelas kok bagi mereka yang punya wawasan bagus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Bapa di sini adalah Tuhan dalam namaku. Jadi ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitakan kemudian, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Roh Kudus ini datang mengatasnamakan Nabi Isa alaihissalam bahwa sebelum engkau telah diutus kemudian sosok Nabi bernama Isa alaihissalam untuk Bani Israel, di mana beliau mengajarkan kepada Bani Israel bahwa aku datang untuk menginformasikan akan datangnya Nabi utusan Rasul setelahku bernama Muhammad. Ini dalilnya jelas, yang diutus oleh Allah dalam namaku. Jadi roh yang datang, Roh Kudus yang datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak berkata kamu itu sudah disampaikan oleh oleh Atis, oleh siapa? Oleh Horus, oleh Krishna, oleh Baal, oleh Horus, tidak, atau oleh Molok, tidak, tapi dikatakan oleh Isa alaihissalam. Jadi Allah telah menyampaikan kepada Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya bahwa engkau akan diutus kemudian. Al-Quranul Karim surah As-Saf, kalau tidak keliru saya ayat kelima seperti itu. Lalu kemudian tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti kalau ini bukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kepada siapa? Oh, kepada Lukas, oh kepada Markus, oh kepada Yohanes dan seterusnya. Sejak kapan kemudian malaikat datang kepada mereka? Tidak pernah datang. Oke, kalau Roh Kudus tidak dianggap malaikat, baik. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika dikatakan bahwasanya segala sesuatu akan diajarkan kepadamu, boleh dong saya bertanya, tolong tunjukkan pengajaran Roh Kudus yang terkait dengan syarat sah nikah di dalam ajaran Bible. Ada enggak? Atau kalau itu berat, karena itu tidak ada, cara penghitungan harta warisan di dalam Bible, entah itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, atau surah-surah Paulus. Karena dalilnya dikatakan bahwasanya dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan pengajaran. Karena dikatakan dia yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Berarti hukum waris di dalam pengajaran Roh Kudus ini mutlak harus ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana hukum waris yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada Lukas? Boleh Anda tunjukkan ke saya? Silakan. Atau kepada Markus, atau kepada Yohanes, atau kepada Matius, atau kepada Paulus, tolong tunjukkan. Bagaimana cara hukum-hukum yang terkait dengan pembagian harta warisan menurut hitungan Roh Kudus versi Kristen? Silakan.
Bang Suma. Ingat? Iya, Ya, silakan. Silakan. Begini Bang Dia Suma. akan silakan. Suma tentunya menyadari dan mengimani bahwa baginda Rasul itu adalah sang utusan. Ya, bahwa Muhammad Yes. adalah sang utusan Yes. dan diyakini bahwa baginda Muhammad itu menerima wahyu langsung dari Allah. Dan Yes. saya tanyakan tadi, roh kebenaran itu juga di situ dikatakan bahwa ia akan mengajarkan segala sesuatu yang engkau terima daripadaku. Makanya jika itu dipaksakan sebagai Muhammad, maka otomatis itu akan menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah diutus oleh Yesus yang tidak lain adalah Allah. Jika dipaksakan bahwa ia menerima pengajaran dan mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Di satu sisi, di dalam Yohanes 14 ayat 26, ini yang harus dipertegas ini. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, saya mau tanyakan ini. Apakah Muhammad ini diutus dalam nama Yesus? Atau bagaimana? Iya, tadi dalilnya kan sudah saya sampaikan kepada saudara. Wa isqala Isa banu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Udah. Jadi orang-orang terdahulu itu diajarkan akan datang seorang nabi bernama Muhammad. Nah, ketika kemudian nabi ini, rasul ini didatangkan, kemudian Roh Kudus setelah datang kepada beliau, dia menyampaikan bahwa sebelum engkau diutus telah ada nabi sebelum kamu bernama Isa, Yesua, Iso, yang datang kepada Bani Israel, ia mengajarkan tentang dirimu. Jadi tidak ada masalah di situ. Dia akan datang diutus oleh Tuhan dalam namaku. Berarti ketika dia datang disampaikan bahwa sebelum dia ada nabi sebelum dia bernama Isa. Tak ada masalah itu. Karena dia adalah sebelum Rasulullah memang ada Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada masalah. Justru membenarkan. Justru membenarkan. Nah, kalau sekarang kemudian dikatakan itu adalah Lukas, itu adalah Markus, itu adalah Yohanes dan seterusnya. Di mana Roh Kudus datang kepada mereka mengaku aku datang diutus atas nama Yesus. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Aku Roh Kudus diutus kepada kamu Lukas, diutus dalam nama Yesus. Itu tertulis di mana? Ada enggak? Oke Bang Suma. Silakan. Ini sifatnya konfirmasi ya Bang Suma ya. Iya, Konfirmasi betul. karena dalil yang dinyatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad. Bang Suma tadi sudah menarasikan bahwa benar tidak salah bahwa Muhammad itu adalah utusan dan diutus dalam nama Yesus. Begitu Bang Suma? Iya. Tadi dalilnya Oke. sudah saya bacakan. Iya. Bungkus ya Bang Suma ya. Yes, Kita bungkus. silakan. Ibu, Ya. yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Itu Yohanes 14 ayat 26. Kemudian Ya. dalam Pasal 16 ayat 7 perhatikan ini. Dalam lebih baik berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, hibur itu Ya. akan datang kepadamu. Tetapi jika Tidak akan aku datang. pergi, Iya. ia tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, Ya. aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, pertanyaannya, Iya. apakah Muhammad Siap. ini adalah utusan Yesus? Oke. Nah, di situ Baik. dikatakan, Jadi, aku akan mengutus dia kepadamu. oke. Oke, silakan. Iya. Saya ulang lagi bahasa saya. Ketika kita berbicara mengenai sebuah keadaan yang terkait dengan keimanan, apalagi kita melibatkan kitab, maka kita membutuhkan wawasan yang luas. Ketika dikatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Baik, sekarang begini. Sebelum data ini, Yesus mengatakan apa di data nomor 6-nya? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apa yang dikatakan sebelumnya, Bung? Apa yang dikatakan? Hal ini, katanya, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kemana aku pergi. Tetapi aku mengatakan hal ini kepadamu, lalu hatimu bersukacita. Tapi apa yang dikatakan? Aku akan meminta. Aku akan meminta. Kepada siapa dia meminta? Kepada Tuhan. Agar supaya apa? Supaya Tuhan mendatangkan kemudian siapa? Mendatangkan seorang penolong setelah dia. Yesus akan meminta. Meminta kepada siapa? Meminta kepada Sang Bapa. Apa yang diminta kemudian? Penolong lain. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika seorang gubernur meminta seorang dokter ke presiden, gubernurnya mengatakan, aku akan minta kepada presiden seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka setelah permintaan daripada gubernur kepada presiden disetujui, maka gubernur kemudian mengatakan, aku akan mengutus dokter tersebut kepadamu. Yang mengutus sebenarnya siapa? Yang mengutus itu adalah Bapa. Yesus hanya meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang setelah dia, dan di ACC maka orang yang diutus ini kemudian Yesus katakan, aku akan mengutus kepada kabupaten. Apa yang diutus? Utusan yang aku minta kepada Bapa. Jadi yang mengutus ini sebenarnya bukan Yesus, tetapi yang mengutus ini adalah Bapa yang telah mengutus seorang rasul atau Roh Kudus. Itu diterangkan dalam kitab saudara. Oke? Oke Bang Sumaya. Oke. Ini gini. Dalam Yohanes 16:17, Bang. Iya. Begini Bang Suma, kita tadi setuju bahwa Yesus itu adalah yang mengutus roh kebenaran yang Anda sebut sebagai Muhammad. Tetapi kok di akhir Anda narasi Anda bukan Yesus lagi yang mengutus, tapi Bapa. Oke lah, sah-sah saja Dia bagi. minta, Bang. Saya kan udah jelasin sama Bang. Di Yohanes 14 nomor 16, coba Anda baca di situ. Di 16-nya. Saya bacakan. Aku minta, aku akan meminta. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku meminta kepada Bapa. Bapa meng-ACC permintaanku. Berarti yang mengutus siapa, saya atau Bapa? Bapa, Bang. Oke ya. Lanjut. Itu ayat yang lainnya. Yohanes 14, Bang, kan? Oke ya, Yohanes 14. Oke, dia minta kepada Bapa. Oke lah, saya ikuti pola berpikirnya Bang Suma. Diberi kepercayaan kepada Yesus, kemudian mengutus Muhammad, begitu ya? Jadi Muhammad ini ada dalam jalur pengutusan dari Bapa, betul sekali, Yesus, kemudian ke Muhammad pengutusan itu. Nah, dalam artian ini kan wahyu pengajaran itu langsung diterima dari Bapa. Kenapa ada Yesus di situ, Bang? Oke, saya bacakan nubuatan supaya Anda bisa paham. Ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan akan datang dari Sinai. Sinai ini siapa? Musa alaihissalam. Dan terbit kepada mereka dari Zair. Zair ini siapa? Isa alaihissalam. Dan akan nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi memang tiga oknum ini sudah dinubuatkan. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Tuhan datang dari Sinai melalui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan terbit kepada mereka dari Sir. Sir ini siapa? Isa alaihissalam. Ia nampak bersinar dari pegunungan Faran. Pegunungan Faran ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Gunung Paran membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan Mekah Al-Mukarram. Ini nubuatan, Bung. Jadi tidak bisa kemudian kita itu, saya katakan sekali lagi, kita ini Islam Kristen kalau berbicara agama melibatkan kitab yang kita anggap suci, maka wawasan kita harus luas. Tidak boleh asal-asal, tidak boleh kemudian kita asal berasumsi saja, harus berdata. Maka saya katakan, ketika saudara mengatakan berarti mereka ini adalah sesuatu yang sudah tersusun kemudian. Yes, semua nabi-nabi itu rentetannya sangat jelas. Mereka semuanya sudah direncanakan untuk kemudian diutus kepada umat manusia. Itu terekam di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 91. Oke? Oke, Bang Sumaya. Begini Bang Sumaya, mungkin ini yang terakhir Sorry, dari bukan Ali Imran, Al-Maidah 91. Oke, Bang Oke, Suma. silakan. Oke. Dalam artian bahwa Bang Suma setuju ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Yesus ya, utusan Yesus ya. Kemudian ini Bang Suma, ada hal yang sangat penting sehubungan bagaimana Yesus itu ini Bang Suma, ada hal penting bagaimana hal pengutusan itu. Yesus memuliakan Bapa dan Yesus itu membawa menjadi pribadi yang memperkenalkan Bapa itu kepada dunia. Dan Bang Suma tadi setuju bahwa Muhammad itu juga utusan oleh Yesus. Jika ditelaah kalau misalnya dalam kalimat syahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ini harus dikonfirmasi. Dia dihubungkan dengan tugas daripada kebenaran itu, hibur itu. Di situ dikatakan misalnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, roh kebenaran ia akan bersaksi tentangku. Misalnya dalam dua kalimat syahadat itu, aku percaya Allah tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian percaya Muhammad sebagai utusan Allah. Itu imani. Bang Sumaya, kesaksian. Kalau roh kebenaran itu yang disebut sebagai Muhammad, ya, Muhammad saksi tentang Yesus, itu berarti mengimani Yesus. Ini sama dengan ini adalah ketika mengimani baginda Rasul itu Muhammad sebagai saksi. Nah, ada hal yang saya di sini. Mengapa Muhammad yang seharusnya memberi kesaksian tentang Yesus malah di kalimat pengakuan di kalimat syahadat itu justru namanya yang ada itu Bang saksi, tetapi malah dia yang disaksikan di situ. Silakan. Dan yang kedua ini Bang Suma, kebenaran itu juga bertugas untuk memuliakan aku, Yesus. Misalnya Yohanes 14 ayat yang ke-16 ayat yang ke-14, ia roh kebenaran akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi begini, bila kita ramu dan hubungkan satu dengan yang lain, misalnya pertama tadi Muhammad itu adalah roh kebenaran, itu dalilnya. Yang kedua, Muhammad itu menerima pengajaran dari Yesus. Kemudian Muhammad itu adalah utusan Bapa, utusan Yesus juga di situ dikatakan. Kemudian saksi tentang Yesus, memuliakan Yesus. Makanya kita berada satu konsep bahwa Yesus pada saat itu adalah sama adalah pribadi yang sama dengan yang mengutus Muhammad.
Apabila kita dalam konsep keislaman bahwa Muhammad itu adalah utusan, kita akan berada pada satu titik bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang mengutus Nabi dan Rasul. Tapi itu akan bertentangan dengan kaidah Anda. Nah, sehubungan dengan itu, Bang Sumat, silakan Bang Sumat tunjukkan bahwa Muhammad itu sebagai roh kebenaran itu bersaksi tentang Yesus dan kemudian memuliakan Yesus. Silakan. Oke, baik. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah hanya Islam. Kalau Kristen, mereka bersaksi Yesus itu utusan Allah hanya sebagai bahan untuk menipu orang lain. Mulutnya mengaku sebagai rasul, tapi prakteknya ke rumah ibadah menyembah Yesus. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Kristen. Yahudi tidak mengaku apapun terhadap Yesus selain mereka mengatakan Yesus itu anak haram. Hanya Islamlah yang bersaksi di atas muka bumi ini bahwa Yesus yang adalah Isa yang kami imani adalah rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kristen tidak. Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Yesus, malah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Barusan Anda mengatakan bahwa kalau begitu berarti Yesus itu adalah Tuhan yang telah mengutus Nabi Muhammad. Padahal kaidah apa yang Anda pakai? Yesus sendiri mengaku sebagai utusan Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian dia Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad? Makanya saya katakan, berbicara mengenai agama, apalagi melibatkan kitab yang kita anggap suci, maka wawasan kita itu harus luas. Tidak boleh sempit terkekang oleh doktrin dan dogma. Nggak boleh. Karena kita akan kewalahan dengan lawan diskusi. Apalagi kalau diskusi lebih paham tentang kitab kita. Jadi ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah pengutus, bukankah tadi saya membacakan dalil, Bung? Dalilnya jelas kan? Aku Yesus akan meminta. Sifat meminta itu adalah sifat makhluk. Sifat meminta itu adalah sifat ciptaan. Yang dimintai itulah yang pencipta. Yesus meminta kepada pencipta. Jadi ciptaan meminta kepada pencipta agar pencipta ini mengutus ciptaan baru menggantikan dan melanjutkan misi kerasulannya. Makanya dia katakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menggantikan aku untuk mengajarkan segala sesuatunya kepadamu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya Yesus dalam hal ini adalah satu rentetan dengan rasul yang muncul belakangan. Makanya di Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa is ahazallahu mitsaqa bani nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa ahaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi tadi itu bukan Ali Imran 91 tapi Ali Imran 81. Nah, di situ dikatakan Allah berkata kepada para nabi di masa kehidupan roh, di praeksistensi kemanusiaan mereka, wahai nabi-nabiku, berkumpullah kalian. Kita akan mengadakan, aku akan mengambil perjanjian dari kalian wahai para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian wahai nabiku setuju dan menerima perjanjian agungku ini? Di atas yang demikian itu, mereka semua para nabi termasuk Yesus berkata, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau demikian maka bersaksilah kalian wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama kamu akan datangnya seorang rasul bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 81. Makanya Yesus mengatakan bahwa akan
seorang penolong, bukan setuhan tapi seorang. Kalau bicara seorang berarti manusia, makanya roh kebenaran itu manusia, karena itu adalah seorang. Nah, jadi yang datang setelah Yesus manusia yang mengajarkan kebenaran. Manusia yang mengajarkan kebenaran itu siapa? Apakah Lukas? Apakah Markus? Apakah Matius? Apakah Yohanes? Apakah Paulus? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Di antara orang ini ada satu roh kebenaran, ada satu manusia sebagai penghibur, ada satu sebagai penolong. Siapa di antara mereka? Lihat ajarannya. Karena yang datang hanya seorang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, tapi seorang, artinya cuman seorang. Kalau Lukas berarti tidak berlaku, Markus, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus dibuang semua. Kalau Matius berarti surat Lukas, Yohanes, Markus, dan surat Paulus dibuang semua. Kalau dia Yohanes, maka kitab-kitab lain dibuang semua, karena hanya seorang yang akan mengajarkan segala kebenaran. Kalau Paulus berarti 4 kitab kanonik harus dibuang semua, karena hanya seorang. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran memang seorang, dia sendiri, seorang penolong lain, seorang penghibur, bukan 7 orang tapi seorang. Ingat itu, Bung. Jadi Roh Kudusnya hanya datang kepada satu roh kebenaran saja, bukan berjuta-juta roh kebenaran. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini hal terakhir yang saya mau sampaikan. Silakan. Oke, dari penjelasan Bang Suma, saya boleh dapat resume atau rangkuman bahwa roh kebenaran itu adalah sang baginda Nabi Muhammad, ya. Tapi dari bahasa itu sangat dan menunjuk ke pokok itu sudah sangat jelas berbeda. Roh kebenaran itu merujuk kepada roh Allah, yaitu pneuma hagion sendiri, yaitu dalam Yohanes 4 ayat 26 sangat jelas di situ, penghibur, yaitu roh kebenaran. Kemudian hal yang tadi yang Bang Suma sampaikan bahwa roh kebenaran itu adalah ajaran, ya. Itu sangat tidak korelasi antara pneuma dan logos. Dan selanjutnya keyakinan kekristenan dan yang ada di dalam Biblos itu berbicara tentang roh kebenaran, itu adalah berbicara tentang mana ketika Yesus naik ke surga, ya, naik ke surga 10 hari kemudian itu langsung digenapi. Nah, sedangkan dalam apabila dipaksakan sehubungan dengan pribadi Muhammad itu sangat jauh. Nah, di balik itu ada misi, yaitu misi pekabaran tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan itu digenapi di dalam kisah para rasul, sehingga murid-murid dipenuhi oleh Roh Allah dan untuk bersaksi tentang pengorbanan Yesus. Nah, bagi kami asumsi pendapat bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad itu hanya asumsi dan hanya klaim, dan bahkan ketika Anda menggunakan dalil misalnya dari perjanjian lama dan lain, itu hanya sifatnya memaksakan sesuatu untuk membenarkan apa yang menjadi klaim ataupun asumsi Anda. Jelas bahwa roh kebenaran itu, yaitu pneuma hagion, adalah badi yang tinggal dalam manusia. Sedangkan Muhammad, ya, di mana ke Muhammad sekarang? Muhammad sudah mati, dia tidak tinggal di dalam kita. Kita tahu bersama, hanya bisa tinggal di dalam diri seseorang itu adalah roh itu sendiri. Allah adalah maha hadir sehingga ia pun tinggal di dalam orang. Dan setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang telah menjadi manusia itu dan mati bagi setiap, bila diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya, sehingga mengajarkan, mengingat segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus dan menuntun orang hidup dalam kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi subuh, ya, bahwa hal yang sifatnya hukum ajaran itu kita hubungkan dengan pribadi sang baginda Muhammad itu, bagi saya pribadi itu adalah apa yang dipelajari dalam hadis dan referensi lain itu sangat bertentangan, Bang Suma. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Itu harus perlu dikonfirmasi kembali, Bang Suma. Jadi bagi kami itu bukan
Anda tentang roh kebenaran. Dari saya Bang Suma, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan apabila itu merupakan suatu keyakinan Bang Suma dan teman-teman, itu bagi Anda, karena itu adalah Anda untuk meyakini dan membangun suatu dalil untuk membenarkan bahwa kebenaran itu adalah Muhammad. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, sekali lagi saya katakan, beragama itu harus punya wawasan, ya, wawasan dan kekuatan logika yang ditopang oleh ilmu dan wahyu. Coba kita kembali lagi kepada Yohanes 16 nomor 13. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang itulah yang dia katakan. Kalau ini ada pada setiap manusia, bahaya. Roh Kudusnya nanti akan bolak-balik ke langit. Misalnya nih, Anda bertanya kepada di dalam diri seorang Kristen bertanya tentang sesuatu, maka Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya. Dia harus kembali dulu, bertanya dulu kepada sang bapak. Bapak, ada si Martin bertanya tentang kerbaunya yang hilang dicuri tetangga, tapi tetangganya mengaku bukan dia yang ngambil. Bagaimana ini Tuhan? Roh Kudus bertanya kepada Bapak, karena Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, harus yang didengarkan dari sang Bapak yang disampaikan. Maka Roh Kudusnya naik ke atas, bertanya lagi kepada sang Bapak. Bapak, si Martin berkata. Belum Roh Kudus turun, si Marta juga berkata, hilang sendalnya sebelah di gereja. Yang mana yang mau dilayani sama Roh Kudus ini? Belum sampai ke bumi, Roh Kudusnya ditanya lagi sama si Peter. Peter juga bertanya, ini ada masalah ekonomi. Belum lagi yang namanya si Cuplis. Cuplis juga ada masalah anaknya dihamili sama tetangganya, sama-sama dari sekte ini. Pusing Roh Kudus bolak-balik. Ya Tuhan, gimana caranya ini? Saya harus bertanya dulu kepadamu. Karena Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengar. Berarti ketika ada orang Kristen punya masalah, 2 miliar orang Kristen punya masalah di bumi, minta solusi kepada Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa ngomong. Dia harus ngomong dulu kepada Bapak. Bapak, ada masalahnya, tahu itu si si piring terbang. Apa dibilang? Anu beda, hilang kerbaunya, namakan orang. Maka sang Bapak menyampaikan pengajaran kemudian kepada si Roh Kudus, baru disampaikan kepada si Peter. Ya kalau yang bertanya dalam satu hari 1 miliar orang, jadi konsep itu keliru Bang. Maksud daripada roh kebenaran, Roh Kudus yang datang kepada roh kebenaran ini, Roh Kudus datang kepada roh kebenaran, menyampaikan semua perkataan-perkataan Tuhan kepadanya. Setelah tamat pengajaran-pengajaran itu, pengajaran itulah yang membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Berarti dia harus berupa kitab suci yang menjadi pembimbing yang akan menyertai manusia sampai akhir zaman. Bukan manusianya yang hidup sampai akhir zaman, bukan Roh Kudus yang setiap orang Kristen menemani orang Kristen, bukan itu maksudnya, bukan begitu. Jadi menyertai sampai akhir zaman artinya Roh Kudus datang mengajarkan segala kebenaran kepada roh kebenaran ini. Setelah tamat pengajarannya, hukum-hukum dan keadilan pengisapan dunia ini kepada sang roh kebenaran, orangnya meninggal karena memang dia manusia. Roh kebenarannya meninggal, tapi ajaran dari Roh Kudusnya tetap ada berupa Al-Quran. Makanya umat Islam ketika dia ada masalah bertanya ke Al-Quran, bukan bertanya ke Roh Kudus. Roh Kudus, apa itu bagi dua saja, tak bisa begitu. Makanya dikatakan dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Artinya hukum yang datang dibawa oleh Roh Kudus akan menyertai orang itu selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun silam. Nah, sekarang kalau Anda berkata salah, bukan Rasulullah, karena itu ratusan tahun. Yang benar itu adalah siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Coba Anda lihat ya, saya kasih data kepada saudara.
Di dalam Yohanes 6 nomor 70, ya, dikatakan begini, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Sekarang saya mau tahu, adakah di situ Lukas yang dipilih? Tak ada. Adakah Paulus di situ dipilih? Tak ada juga. Adakah Markus di situ dipilih? Tak ada juga. Penulis Matius? Tak ada juga. Penulis Yohanes? Tak ada juga. Lalu siapa mereka penulis-penulis Bible ini? Kok dia tidak dipilih? Tidak usah terlalu jauh. Kok Paulus tidak dipilih? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus kapan dipilihnya? Siapa yang memilih Paulus? Sementara Yesus menentukan sikap, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus siapa yang pilih dia? Nggak ada yang pernah pilih dia. Jadi Roh Kudusnya yang ada di Paulus, Roh Kudus apa itu? Entah, nggak jelas. Begitu juga di Lukas. Sejak kapan kemudian Yesus memilih Lukas? Tak pernah. Markus tak pernah. Penulis Matius juga tak pernah. Penulis Yohanes juga tak pernah. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti wajib hukumnya yang dipilih ini adalah dia yang akan mengajarkan ajaran Roh Kudus, Roh kebenaran. Tapi faktanya mana? Tak ada. Tak ada. Kalau dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu datang kepada Lukas, mana buktinya? Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau yang dikatakan Yohanes 16 nomor 13, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan kepadamu. Berarti kalau Roh Kudus menyampaikan firman, tidak perlu dilakukan lagi penelitian, karena yang disampaikan Roh Kudus itu adalah sesuatu tidak perlu diragukan, tidak perlu dilakukan penyelidikan, karena itu berasal dari Tuhan. Ngapain lagi diselidiki? Sedangkan Roh Kudusnya saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apalagi roh kebenarannya. Sedangkan penulis-penulis Bible, semua yang dituliskan itu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Berarti jangankan dari Roh Kudus, dari Roh kebenaran saja tidak, karena mereka hanya mengarang berdasarkan hasil penyelidikan. Sedangkan yang dikatakan kebenaran mutlak dari Roh kebenaran, Roh kebenaran mutlak menerima dari Roh Kudus mutlak menerima dari Pencipta langit dan bumi. Tidak boleh tidak, itu pasti. Jadi Roh kebenaran itu tidak ada di Kristen, tak ada, tidak ada. Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah sekarang, siapa yang didengarkan oleh Lukas ketika Lukas berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang berita-berita yang terjadi di antara kita, dan saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Pertanyaan saya, Lukas mendengarkan perkataan seperti ini dari mana? Dari Tongkol, dari Pasar Senen, dari televisi TVRI? Tak ada. Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elo, dan firman itu adalah Elo. Sekarang pertanyaan saya, penulis Yohanes itu mendengarkan dari mana catatan itu? Dari firman Tuhan tidak ada, sabda Yesus juga tak ada. Dari mana? Sementara Roh Kudusnya adalah, Roh kebenarannya adalah tidak berkata-kata selain apa yang didengarkan. Artinya 22 tahun Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu yang didengarkan dari Roh Kudus dan terekam dan masih menyertai sampai hari ini. Anda mengatakan bahwa Roh Kudus menyertai Anda, bukan seperti itu. Roh Kudus itu berbentuk pengajaran, berbentuk ajaran, berbentuk ketetapan, berbentuk ketentuan, hukum-hukum, perintah-perintah dari Tuhan. Itulah yang menyertai manusia. Sedangkan kalau Anda ditanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Mana dalilnya? Mana perintahnya dari Tuhan? Tunjukkan. Tidak ada perintah dari Tuhan menyembah Yesus. Berarti bukan Roh Kudus yang ada pada diri Anda, tetapi roh halus. Tinggal Anda yang pilih, cerna. Apakah roh halusnya ini adalah setan, atau roh halusnya ini adalah iblis? Tinggal Anda pilih salah satunya. Tapi sama aja ya, setan sama iblis. Masya Allah. Jadi seperti itu. Mamaknya anak-anak ini, padahal sudah maghrib. Masya Allah. Jadi gitu ya saudara saya.
berbicara mengenai roh kebenaran harus benar-benar absolut, ada pewahyuan, ada proses pewahyuan dan seterusnya. Jadi roh kebenaran yang datang setelah Nabi Isa, yang datang setelah Yesus itu bekerja hanya di Islam, bukan bekerja di Kristen. Habis ini kurang lebih 10 menit lagi, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lagi, kami umat Islam di Makassar akan mengadakan sholat maghrib. Itu adalah perintah yang didengarkan oleh roh kebenaran dari Roh Kudus, perintahnya. Sedangkan Anda kemarin ke gereja, itu perintah dari mana? Tidak ada Roh Kudus yang mengajarkan orang ke gereja, nggak ada. Tak. Iya, silakan. Akan roh kebenaran menerima perintah dari Roh Kudus. Maksudnya seperti apa? Padahal dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur itu, roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus. Iya, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus dan roh kebenaran itu berbeda. Cuma Anda sudah sebut sendiri bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, bukan Muhammad. Betul sekali, betul sekali. Sebab yang disampaikan oleh roh kebenaran itu adalah yang diterima dari Roh Kudus. Apa yang didengarkan dari Roh Kudus itulah yang disampaikan oleh roh kebenaran. Makanya dia mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi roh kebenaran ini adalah Gabriel, Roh Kudus ini adalah Gabriel, sementara roh kebenaran ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pribadi yang berbeda. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau berbicara mengenai penolong, berbicara mengenai penghibur, itu tertuju kepada satu oknum, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba Anda satukan perkataan antara Yesus dengan Lukas, antara Yesus dengan Paulus, bisa enggak? Sementara yang menjadi penyampai firman adalah Yesusnya. Yesus mengatakan, dia akan mengingatkan engkau perkataan yang aku pernah katakan kepadamu. Yohanes 16. Dia berkata-kata sesuai dengan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengaku dengan mulutnya, aku diutus kepada Bani Israel. Berarti roh kebenaran harus ada. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul adanya, maka berkata hal yang sama, bahwa aku datang hanya untuk Bani Israel. Cek per cek, ternyata Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan Paulus untuk seluruh manusia, Lukas untuk seluruh manusia, Yohanes untuk seluruh manusia, Markus untuk seluruh manusia. Yesus dan Nabi Muhammad sama, hanya untuk Bani Israel saja. Kira-kira Roh Kudusnya di mana? Ayo, yang jujur. Dia akan mengingatkan kepadamu tentang perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Aku mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang dari umat Israel. Roh Kudusnya akan mengatakan kembali bahwa aku hanya untuk Bani Israel. Sekarang tunjukkan 4 kitab yang Anda punya ditambah surah-surah Paulus, di mana di situ mereka mengulang perkataan bahwa Yesus hanya untuk Israel. Kalau ada di kitab Anda Yesus hanya untuk Israel dan Anda imani, maka Kristen gulung tikar, karena Kristen bukan Bani Israel. Bagaimana? Apakah di kitab Anda yang mengakui Yesus hanya untuk Israel saja, atau di Al-Quran? Hanya di Al-Quran, maka roh kebenaran itu adalah ya. Ini. Iya, silakan. Ini saya sedikit lagi nyampe maghrib dulu ya. Oke, Bang Suma. Bang Suma kan sudah sampaikan tadi bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad dan adalah utusan baginda ya, utusan Yesus. Jadi begini Bang Suma, apakah sang Muhammad itu ya dan umat Islam juga mengakui sang Bapa? Gimana? Apakah Muhammad dan termasuk Bang Suma mengakui bahwa ada Bapa, ada Allah Bapa yang mengutus Yesus? Ada. Yes. Oke. Nah, dalam artian bahwa Anda mengakuinya, apakah Anda menyembahnya di dalam nama Yesus?
Tes host. Ya, Bang Juma mental, sabar. Bang Jumanya mental, mungkin kepental jaringan dia. Sabar ya, sabar. Tenang. Santai, bro. Oke. Kepental Bang Juma. Kena report. Bang Jumanya kena report, Ten. Jangan gitulah, Ten. Aduh, jangan report, Ten. Kena report Bang Juma. Ten cemen kalian, Ten. Iya, sorry saya kena report teman-teman. Ya lanjut Bang, lanjut. Saya sedikit lagi nyampe. Bang Suma, ya. Selamat mempersiapkan diri untuk Iya. Mahrid. Mbak De, I love you. Thank you, Mbak De. I love you. too. Lanjut. Begini Bang Suma masih on ya. Iya, Bang Suma ya, dari subuh dan sampai sekarang sudah banyak dalil yang disampaikan Bang Suma, tapi masih belum menjawab ya apa yang saya tanyakan, karena pada hakikatnya memang itu menjadi suatu kebenaran bagi Bang Suma ya. Oh, Dan gitu. itu Ya, lanjut. sah-sah saja. Ya. Oke, terima kasih host dan terima kasih Bang Suma. Silakan. Iya, apalagi Bang? Saya silakan. Ada lagi yang mau disanggah? Biar saya dengarkan, habis itu saya luruskan. Silakan. Berbicara tentang ini Bang Suma, berbicara jika Muhammad itu bersaksi tentang Yesus ya, apanya yang disaksikan, kemudian bagaimana Muhammad itu memuliakan Yesus Bang Suma, itu yang harus diperjelas. Kemudian apabila sang baginda Muhammad itu bersaksi tentang Yesus, seharusnya ia mengucapkan lafal ya, syahadat itu bahwa aku bersaksi tentang Yesus, tapi tidak ada. Bahkan ketika dikonfirmasi dengan kehidupan Muhammad, justru di situ ia ada unsur curiga bagaimana ia memuliakan dirinya sendiri dan Yesus yang dimuliakan. Begitu Bang Suma, silakan. Iya. Coba kita lihat, suara saya kedengaran nggak nih? Iya, silakan. Cek. Kedengeran Bang, kedengeran. Oke. Di dalam Al-Quran, surah Maryam itu sudah lengkap sekali tuh. Maryam, surah As-Sukhruf, itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kemuliaan daripada Nabi Isa alaihissalam. Mulai dari sejak kelahirannya sampai kemudian beliau wafat, semua kemuliaan itu ada di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya di dalam surah Maryam ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam melalui Rasulullah, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang suci. Itu sudah kemuliaan itu. Manusia yang suci. Manusia yang suci. Sedangkan kalau kita berbicara di dalam iman saudara, Yesus itu adalah manusia terkutuk. Di Islam manusia yang suci. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memuliakan beliau. Kami umat Islam bersaksi bahwa pada Bani Israel ada nabi penutup bernama Isa alaihissalam, yang orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, yang Kristen sebut Yesus anak Maria. Itu yang sebagai seorang muslim, kalau tidak beriman kepada nabi tersebut, bahwa nabi tersebut ketika kami sebut namanya, kami selalu mengikutkan salawat untuk dia. Apa itu? Alaihi salam, keselamatan atasnya, kemuliaan atasnya, berkat atas dirinya. Isa alaihi salam, kami selalu menyebutnya demikian. Nah, artinya bahwasanya dari aspek Rasulullah memuliakan beliau, dari aspek kesaksian kami bersaksi tentang kenabian beliau. Sedangkan tempat di mana dia dilahirkan, tak ada satupun kemudian orang yang mengatakan dia itu adalah nabi hari ini. Sedangkan Kristen sendiri mulut mengatakan nabi, tetapi iman mengatakan dia Tuhan. Berarti kemuliaan yang hakiki terhadap Yesus, penghormatan yang hakiki terhadap Yesus hanya ada di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam lah yang kemudian mendudukkan Yesus pada tempat yang sebenarnya, yaitu nabi dan rasul Tuhan yang diutus kepada Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Saya izin dulu kurang lebih 10 menit. Habis itu saya berbicara lagi karena saya mau sholat dulu, mampir dulu bentar. Ya, teman-teman sekalian, para dewan guru, di sini ada juga
Santo As-Siddiq. Wah, ini guru saya ini. Oke teman-teman, para dewan guru, saya izin dulu 10 menit kurang lebih, silakan diambil alih dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Juma. Bang Sidik standby. Bunda Rama, Fedore, Ustaz Sugi, Abang Abu Hadid. Kan belum pada maghrib. Gak ada yang standby ya? Bang Sidik ini yang Bunda Rama ya. Fedore. Iya, Fedore. Oh, Ustaz Sugi silakan Ustaz. Lanjut. Oke, siap Bang Sidik. Ustaz Sugi silakan Ustaz. Bang Ego di mute dulu ya, noise. Silakan Ustaz. Kayaknya Ustaz Sugi yang doubling. Saya doubling ya? Waduh. Coba, iya. Doubling. Ya udah, saya Siap. Dengan Rasulullah hidup sesaman, hidup bertetangga, tidak pernah membahas tentang engkau itu adalah pencabul, engkau itu adalah pesina, engkau tidak ada, itu nggak ada. Itu muncul di abad ke-20 karena stres tinggi, depresi tingginya Barat terhadap kemajuan Islam yang tidak bisa pudar mundur sedikit pun, malah semakin melejit, sehingga mereka melakukan apa? Tipuan-tipuan untuk menyesatkan sesama mereka, orang-orang kafir, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Oke Bang Suma begini ya. Oke, anggaplah itu tuduhan dan fitnah begitu ya. Karena itu Bang Suma, saya sangat salut dan sangat hormat kepada Bang Suma dan teman-teman Islam apabila hal itu dapat dibantah dengan dalil yang benar. Sudah dibantah. Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qalam. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini Bang Suma, mohon izin ini dengan sopan, bukan maksud yang lain Bang Suma ya. Ini kan sesuatu keimanan dan ada sang suri teladan kita kalau dalam keyakinan Bang Suma Muhammad. Ada alangkah baiknya Bang Suma dan teman-teman mengkaji hal itu, bisa mengcounter hal itu yang Bang, bagi kami sia-sia kemudian ketika ada guguk menggonggong. Guguk tidak berakal. Cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda jangan ngajarin saya di sini kalau tentang Islam, sedangkan Bible saya ngajarin, apalagi tentang Islam. Nah, Al-Quran menerangkan. Sabar dulu, Al-Quran menerangkan. Di sini titik lemahnya Anda. Dengarkan saya dulu, Sota. Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Quran 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami, dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur, maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam, khususnya orang Arab. Rasulullah akan diusir, Rasulullah akan dibunuh, mereka akan merajam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul. Bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabi Muhammad. Orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan. Jadi tidak perlu kami untuk meluruskan itu. Cukup Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama. Panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesama Rasulullah. Apakah dia ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Berikutnya? Tidak. Sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini. Dari abad pertama, keturunannya, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, tidak akan Anda pernah temukan. Yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Jerman, Afrika. Tak ada dari Yerusalem, tak ada dari Yahudi, nggak ada.
Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Paulus? Ada apa dengan Markus? Kenapa tidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestina? Kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen? Kenapa? Justru mereka semakin canggih dunia, semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah. Kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian, jangankan hari ini, zaman beliau memproklamirkan dirinya menerima wahyu saja sudah diusir, sudah dibunuh, sudah dirajam. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang beringas, bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya. Tapi dia seorang diri mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang Anda tuduhkan itu, aduh, itu cemen, men. Itu hanya gug-gug yang menggonggong bagi kami. Itu Bang, silakan. Bang Suma, saya tidak menuduh atau menfitnah, tapi itu yang saya lihat konten-kontennya Bang Suma, dan saya lihat di situ banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman Muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi, tidak diajarkan tentang hal ini, sunnah-sunnah ini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, saya sangat senang dengan Bang Suma, dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya, menjelaskan tentang keimanan Islam begitu. Karena itu Bang Suma, ini penting juga bagi teman-teman Muslim ya. Sampaikanlah data, dalil yang sebenarnya untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, Bang Suma begini ya, saya ringkas saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain. Bagi kami kekristenan, roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menuntun kami dalam segala kebenaran. Dan inti di dalam semuanya itu adalah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih Bang Suma. Adapun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada kami itu sah-sah saja. Entah kami dikafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia, itu sah-sah saja. Karena itu dari paradigma. Tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkiblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapa yang mempunyai langit dan bumi ini. Jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus bagi kami, yaitu pribadi Allah yang tinggal diam dalam kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Begitu Bang Suma. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya Bang Suma ya. Mohon maaf kalau ada yang saya bukan kabur gitu ya. Makanya saya sudah 3 kali ini komunikasi dengan Bang Suma. Iya. Silakan Bang, silakan. Ada banyak konten, saya anggaplah konten-konten liar yang misalnya di YouTube begitu kan. Ada yang itu sifatnya menodai. Alangkah baiknya teman-teman lah menjelaskan semua hal itu, karena apabila Bang Suma dan teman-teman itu kan dalil-dalilnya itu semuanya kebanyakan hanya misalnya diskusi ini kan kebanyakan dari Alkitab semua Bang Suma begitu ya. Dan saya sangat menghormati Bang Suma jika namanya berapologet berartinya adalah mempertahankan, menjelaskan, memperjuangkan, membela tentang kaidah yang dimiliki Bang Suma begitu. Nah, dalam bukan berarti menyerang yang lain begitu. Nah, Bang Suma akan sangat terhormat jika mampu itu menjelaskan hal-hal itu yang sangat. Saya kalau ditanya sama orang Kristen tentang apapun tentang Islam, saya jawab. Oke. Iya, mereka kan hanya monolog saja, membahas tentang fitnahan-fitnahan kayak gitu, itu monolog. Sedangkan, Bung, kalau orang itu tahu tentang agama kita, maka orang itu harus tahu baca kitab kita. Sekarang Anda membawa orang-orang yang memfitnah itu bisa baca Quran tidak? Bisa baca hadis tidak? Bisa loh Bang, bahkan mereka kata. Silakan tunjukkan siapa orangnya. Contoh salah satunya siapa? Tidak perlu saya sebut apanya.
Oke lah. Itu namanya burung beo. Cuman ngomong tapi tidak ada Oke, isi oke, oke. kepala. Oke, misalnya siapa? itu dia, misalnya di konten Siapa? YouTube itu kan, misalnya itu Siapa? sunnah Nabi, Sunnah kemudian Nabi itu siapa orangnya? Siapa orangnya? nah saya tidak tahu Bang Suma, Ya, tapi itu dia makanya sama dengan Sofiatul penghujat Islam, kita tidak tahu di mana orangnya. iya Bang Suma. Harusnya kalau dia berbicara kebenaran seperti Bang Suma dong, tampil berbicara menyampaikan, jangan sembunyi di belakang layar. Maksudnya apa? Bukan masalah siapanya Bang Suma, tetapi berbicara tentang hal-hal yang disampaikan. Iya, Anda kalau berbicara tentang sesuatu dan Anda yakin sesuatu itu benar, apakah Anda takut? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa mereka sembunyi kalau tidak takut? Kalau mereka mau mengajarkan kebenaran? Saya tidak tahu itu karena mereka Nah yang itu punya. dia makanya. Jadi kalau yang dikatakan benar itu kalau dia berbicara seperti Saifuddin Ibrahim dan ketika dia menyampaikan narasi tidak lari kabur, itu baru dibilang benar. Tapi kalau dia menuduh maling, habis itu kenapa kau tuduh saya maling, lari dia. Nah itu berarti pembohong, pendusta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan satu hal lagi Bung, kalau Islam itu datang dengan segala kesalahan yang dituduhkan oleh mereka, maka orang-orang Arab lebih dulu menolak. Itu sudah pasti. Tapi faktanya dia tidak ditolak, dia diterima kemudian. Bahkan orang-orang Yahudi menerima dia kemudian. Nah, oleh karena itulah saya katakan baru di abad 20 ini muncul tukang fitnah yang sembunyi di balik akun-akun palsu. Andai saja mereka itu mengajarkan kebenaran, mereka harus tampil menggulung habis kekristenan. Seperti Bang Suma tampil menyampaikan tentang isi Bible terkait dengan apa yang dinarasikan Al-Quran. Harus begitu. Ketika ada yang mau meluruskan apa yang saya sampaikan, silakan naik. Di mana Bang Suma menjelaskan. Yang salah silakan dibenarkan, yang benar silakan diaminkan. Tapi kan tidak ada yang muncul hanya yang seperti abang, tapi modal cuman ngeyel, cuman asumsi, cuman penolakan, cuman halusinasi, angan-angan, hurafat, imani saja, akal-akalan. Kan modalnya cuman modal itu. Semua data-data yang ada di dalam kitab saudara, katakan bahwa dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Saya tanya tentang warisan, tak ada. Tanya tentang apa lagi, tentang api di dalam lautan, tak ada. Lalu Anda mengatakan Bapak ada di dalam kami, menyertai kami. Waduh, terlalu muluk-muluk Bang. Tapi yaudahlah, itu iman saudara. Saya tidak paksakan dengan apapun yang Anda imani. Saya hanya menyampaikan sebatas yang saya tahu tentang isi Bible dan Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih Bang semua. Mohon maaf teman-teman muslim juga ya. Sama-sama saudara. Ya, mohon maaf ya. Sehat selalu semua. Amin. Oh, diaminkan emang terkabul Bang? Insya Allah. Kan dia berdoa sama manusia Bang? Tidak sampai kepada manusia, sampainya kepada Allah.